Tahu. di eh, di mana namanya, pokoknya masih sekitaran Depok ya. Betul, Pak. Masih sekitar Iya. Depok. Assalamualaikum, Ompu. Waalaikumsalam. Maaf, maaf. Junet. Ya, Iya. ya. Net nih, izin Net, kita nunggu ketua kita nih, Sidik, entah lagi di mana nih. Iya, nggak apa-apa, Om. Santai aja, santai. Iya, sebenarnya tadi dia yang minta jam 5, cuma mendadak dia bilang masih di luar, jadi kita tunggulah ya sebentar ya. Iya, siap, Siapa? siap. Iya. Sebenarnya proposalnya udah kita pelajari sih, Net. Udah kita lihat-lihat lah. Cuma nih bagaimana supaya kita bisa syariahkan lah gitu ya, Pak Ara Iya, ya. betul, Pak. Uh, Silakan, Pak. karena kita kan memang kooperasi Pak, tapi Oke, kooperasinya ini kita apa namanya berbasiskan syariah. Jadi oke, kita juga ada dewan pengawas operasional dan dewan pengawas syariahnya. Semua kegiatan oke, kita itu sebenarnya apa namanya harus atas persetujuan dewan syariah. oke, Pada saat kita bermitra, kita berkontrak itu eh, atas persetujuan juga dari dewan syariah kita. Gitu betul. loh Pak, seperti itu. Siapa? Ya kurang kira-kira kita mulai di apa namanya 17.25 deh Pak ya. Sebentar ya Pak Oke, ya. siapa? Kalau mau apa ngopi dulu silakan Pak. Kita Siapa? tunggu ketua Oke, kita Om. biar Oke. kita sekalian ya Pak Junet ya. Dia Kenapa? nunggu ketua koperasi sekalian ya. Siap, Om. Gitu. Siap, Nah, siap. kira-kira 17.25 lah kita mulai. Oke, oke. Ada nggak ada? Mungkin nih ada teman saya nih dari Semesta juga, namanya Kang Dika. Dia tinggal di Oke, Bandung. Dia tuh apa namanya marketing kita juga, marketing communication. Jadi yang segala macam yang apa namanya uh, apa namanya yang marketingnya lah ya. Web juga dia apa ngebina apa ngebangun apa webnya Semesta gitu. oke, Iya, dia yang iniin, yang apa, yang handle, dan juga dia juga berhubungan juga sama Dewan Pengawas Syariah kita. Jadi kalau ada apa-apa, awal kita berkontrak juga atas advice beliau juga di oke. KPK, gitu. Siap. Dari tahun Sebentar ya berapa, Om? kita Berarti berdiri, Om? apa Berdiri dari tahun berapa semesta, Om? dari 2021, Lewat aja, jangan gitu. Oh, iya, iya. dari 2021 ya masih jalan, masih merangkak lah Net. Baru berjalan tertatih-tatih, tapi ya alhamdulillah apa modal terus bertambah, anggota juga masih bertambah, tapi walaupun nggak pergerakannya nggak banyak karena kita basisnya adalah teman-teman alumni di SMA 1 gitu. Jadi kita juga anggotanya masih di bawah 100 tapi udah di atas 80 sih gitu. Sebentar ya, kurang lebih 5 menit lagi ya kita mulai ya. Siap, siap. Kang Dika, Oke, Pak. iya. Yang utama Jogja, yang utama bisnis, yang utama Jogja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ara, Pak Junet, Kang Dika, selamat sore semuanya. Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Eh, Pertemuan kita kali ini lebih untuk kita apa namanya mencoba kerjasama antara PT Pak Ara, apa ya PT apa saya lupa ya tadi. Iya, Pak. PT Iya Pak, Eltrik, Pak. PT Ara aja lah kita sebut ya Iya. Pak. PT Ara, terus juga apa yang sudah bermitra dengan
timnya dari Pak Junet ya, dan Betul. juga Yo. eh, kita coba ini untuk apa namanya, untuk supaya kebutuhan dari dana ini bisa kita akomodir gitu ya. Betul, Pak. Eh, Mungkin pertama kali seperti yang tadi sudah saya perkenalkan, di sini semesta diwakilkan oleh saya dan Kang Dika, dan juga Junet dengan Pak Ara ya. Ya, Pertama kali mungkin supaya kita lebih mengenal apa itu bisnisnya Pak Ara ya. Mungkin dari Pak Ara dulu bisa menjelaskan kira-kira proyek apa ini yang sedang Pak Ara jalankan sekarang gitu, dan bagaimana itu kebutuhan modal itu diperlukan gitu Pak. Silakan Pak oke. Ara mungkin lebih itu bisa Siap. menjelaskan dulu. Sebentar ya, Pak. Saya share ini dulu ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. sore. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. waktunya, Pak Fuad dan Pak Junet. Satu lagi, Pak siapa? Mohon maaf, Pak. Pak Dika, Pak Kang Dika. Dika. Iya, Kang Dika. Eh, apa namanya? Eh, saya itu mewakili PT saya sendiri, Pak. Sebenarnya saya tuh ada dua PT, Pak. Ada dua PT, yaitu PT Eltrik Bangun Persada dan Prade Inti Solusindo, Pak. Nah, cuman yang Prade Inti Solusindo belum saya terlalu aktifkan karena lebih ke proyek apa ya? Proyek-proyek baru pun belum masuk ke si Prade Inti Solusindo. Jadi lebih banyak saya pribadi itu lebih ke PT Eltrik Bangun Persada. Nah, PT Eltrik itu sebenarnya sama ya Pak, kurang lebih hampir sama dengan Koperasi Bapak ya. Palingan Iya, itu umurnya masih di 4 tahunan Pak, dari iya, 2020. Dan memang basicnya awal saya mendirikan PT ini adalah MEP Pak, Mechanical Electrical Plumbing. Dan Alhamdulillah pada saat di launchingnya PT saya ini ternyata berbarengan dengan COVID. COVID merebak segala macam, di mana yang posisinya serba sulit ya, tapi alhamdulillah kita bisa survive karena kebanyakan proyek kita di rumah sakit gitu. Karena saya dari 2012 itu sudah megang di RSUD Budi Asi dan RSUD DKI Jakarta lah Pak. Gitu. Kebanyakan Pemprov punya Pemprov DKI. Nah, di Altrik itu sendiri ada dua direksi Pak, dua orang direksi. Saya pribadi, saya sebagai direktur, dan ada Pak Gunanto itu sebagai komisaris. Nah, saya berdua membangun ini awalnya hanya hanya bertujuan mengembangkan anak-anak yang tidak bekerja di lingkungan tadinya, Pak. Nah, akhirnya barulah berkembang. Ternyata seiring berjalannya waktu, walaupun COVID, ternyata banyak kerjaan. Tadinya hanya beberapa orang, ternyata bisa merekrut kemudian bisa merekrut yang lainnya. Nah, eh, seperti yang tadi saya bilang, si PT Altrik yang berdiri ini berbarengan dengan COVID, tapi justru malah bisa berkembang. Berkembangnya dalam artian kita dapat support, bener-bener support dari rumah sakit, segala jenis project kita dapat, baik itu pembuatan ruang COVID, terus skat partisi, segala macem, dan akhirnya sampai di titik sekarang karyawan kita tuh udah hampir 30 orang. Jadi alhamdulillah berdirinya bareng dengan datangnya COVID, tapi berkahnya ada, Pak. Gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, saya pikir tidak ini ya, tidak apa namanya, tidak bisa lagi saya harus satu bidang, Pak. Gitu. Akhirnya kita mengembangkan lah, kita mengerjakan sipil, kita juga kadang ada pekerjaan mengurus
izin, baik itu izin gedung, izin IPAL, izin apapun kita juga kerjakan, termasuk cleaning-cleaning gedung. Jadi kita tuh awalnya tadinya di basicnya di mana di AC gitu ya, ternyata wah sepertinya kalau di AC terus saingan banyak dan kita nggak bisa berkembang nih Pak. Akhirnya si Altrik ini apa melebarkan sayap ngambil sipil Pak, ngambil sipil. Salah satunya ya cleaning ACP, pinggir gedung, kaca, terus pekerjaan-pekerjaan sipil, termasuk juga yang tadi saya sebutkan pengurusan izin-izin gedung, izin IPAL, izin Rintek segala macam. Nah, untuk sampai di apa namanya di posisi sekarang ini kita sekarang mengerjakan beberapa proyek walaupun basicnya masih banyak kebanyakan di rumah sakit Pak, rumah sakit Pemprov DKI. Rumah sakit Pemprov DKI itu ada RSUD Budi Asi, ada RSUD Pasar Rebo, ada RSUD Matraman, ada Kepulauan Seribu, ada Koja, dan ada Tarakan. Terakhir itu Duren Sawit. Kebanyakan RSUD basicnya pekerjaan saya itu di RSUD. Di RSUD ini eh, yang sering saya dapatkan adalah pemeliharaan AC, Pak. Berkaitan dengan AC. Jadi segala perbaikan, pemeliharaan AC itu yang rutin tiap tahun saya dapatkan. Dan itu long term, Pak. Long term berarti setahun, perpanjang lagi setahun, perpanjang lagi setahun gitu. Dan kita harus menempatkan sejumlah teknisi yang standby 24 jam di rumah sakit tersebut. Karena di rumah sakit tidak bisa ditinggal 24 jam beroperasi. Jadi 24 jam pun tim kita harus ada di sana. Kemudian Kakak, apa? Kakak ini share screen apa pengen menunjukkan sampel apa cuma ini di kita share screen tapi cuma kelihatan ininya aja nih apa eh, apa tuh Pak? cuma kelihatan itu explorernya aja apa ada yang mau ditampilkan apa apa, apa. Tapi Ada kalau yang enggak ya ditampilkan apa-apa Pak? lanjut. Nggak Hah? tampil ya Pak? Enggak tampil. Bentar Pak. Saya udah share nih padahal ya. Share screen. makanya makanya saya tanya apa yang ada yang mau ditampilkan atau enggak karena Ada ini Pak, mau saya tampilkan. Sebentar Pak, saya share ulang ya. iya Saya, iya nggak apa-apa. kelihatan nggak ya sekarang Pak? Yang saya tampilkan kelihatan Pak? Sudah Pak, udah kelihatan. Boleh Iya. dilanjut Pak. Iya. Eh, jadi akhirnya seiring berkembangnya waktu kita ngambil segala macam project lah Pak. Yang memiliki kesempatan, opportunity-nya bagus, segala macam kita ambil. Termasuk sipil, cleaning ACP dan lainnya. Nah, di pemerintahan tuh kita lebih sering di RSUD Pak. RSUD Durensawit, Kepulauan Seribu, Matraman, Pasar Rebo, itu langganan kita lah. Yang jatuh projectnya itu repeat order Pak. Ada lagi, ada lagi, ada lagi, ada lagi, terus-terusan. Dan yang memang yang repeat order tuh semuanya long term rata-rata. Pemeliharaan AC 1 tahun, nanti setelah 1 tahun selesai, perpanjang lagi 1 tahun, seperti itu Pak. Dan ini semuanya saya pakai e-katalog sekarang Pak. Jadi tidak tender, tidak tidak tender dan tidak sistemnya bidding gitu ya Pak ya. Semuanya katalog. Selain di rumah sakit, saya juga megang di Monumen Nasional. Itu Monas Pak. Monas saya pegang sejak tahun 2017. Saya sudah megang di sana, tapi khusus di Monas saya hanya tata udara, tidak ada pekerjaan lainnya. Kemudian di kementerian saya ada dua yang menjadi langganan saya, itu Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kemendikbud, Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, apa namanya di Kemendagri pun saya fokus di baik di Kemendagri maupun di mana di Kemendikbud itu saya fokus juga di tata udara, Pak. Jadi kebanyakan memang karena dulu dasarnya basicnya tata udara, jadi dapatnya kebanyakan tata udara. Baru di 2024 ini, 2023-2024 ini dapat pekerjaan seperti
izin gedung, izin lingkungan, cleaning ACP, cleaning gedung, kaca, terus ada sipilnya baru 2003-2024. Kemudian di swasta itu saya megang di RS Metropolitan Pak, MMC. RS MMC. MMC itu owner baru saya di 2003-2024. Itu mengurusi izin. Izin benar-benar izin yang limbah B3, limbah rumah sakit, itu yang saya lakukan di rumah sakit. Karena baru jadi saya belum dapat banyak proyek, hanya masih terbatas di izin-izin. Kemudian di Menara Tamrin itu langganan saya dari 2018. Gedung Menara Tamrin. Nah, itu saya sipil, baik sipil, mekanikal, elektrikal, plumbing saya pegang di Menara Tamrin dari 2018. Kemudian swasta ada lagi di PT Kalmet. Ini pabrik pabrik alkes yang baru berdiri sejak COVID, tapi prospeknya tinggi, jadi mereka banyak pembangunan extension pabrik. Jadi saya kemarin dapat 2023 itu pekerjaan sekat gedung pabrik baru dan MEP-nya, Pak. Yang berikutnya adalah PT Zyrek, Pak, pabrik laptop. Ini adanya di Danmogot. Ini proyek baru saya yang akan achieve di akhir tahun ini sampai di akhir tahun depan. Ini extension pabrik juga. Saya megang di sini untuk semuanya, baik lift, listrik, terus stop kontak, plumbing, kemudian genset, panel, trafo, saya pegang semua di sini. Ini lagi proses bidding, Pak, gitu, bidding. Dan kebetulan memang eh, agak panjang prosesnya karena eh, dari lingkup pekerjaannya amat sangat banyak. Nah, kemudian di New Armada yang saya lampirkan di proposal saya itu proyek baru juga di 2024. Nah, 2024 itu saya dapat proyek baru New Armada. Mungkin di proposal saya itu di New Armada itu baru 4,6 M ya Pak MEP-nya. Tapi di sana sebenarnya kontrak induk saya aja itu 4,6. Di pelaksanaan nanti akan ada kerja tambah yang akan membengkak eh, penawaran harga saya. Salah satunya itu karena mereka minta kabel yang memang tadinya 4 kali 100 4 kali 10 menjadi 4 kali 95 yang ukurannya amat sangat jauh berbeda. Seperti itu, Pak. Jadi secara garis besar PT yang saya dirikan di 2020 itu sampai saat ini lebih ke memang sudah banyak bidang. Bidangnya sudah sangat banyak yang saya bisa saya bisa pegang, tidak hanya di AC. Nah, kemudian untuk proposal yang saya sampaikan ke Bapak melalui Pak Junet, itu adalah pekerjaan yang memang menjadi eh, target ya. Alhamdulillah sudah achieve ya. Sudah achieve, tinggal saya menunggu pelaksanaannya saja. Yang pertama itu, nomor satu itu ada RSUD Budi Asih. Itu adalah pekerjaan yang tiap tahun saya pasti dapat. Itu di tiap tahun saya dapat menggantikan oleh chiller. Chiller itu adalah AC sentral di atas gedung, Pak. Kemudian yang kedua adalah pemeliharaan AC kecil-kecil dalam gedung. Itu AC split, AC kaset, AC standing floor, segala macam AC saya rawat di sana. Seperti itu. Nah, angka 308 ini adalah angka tahun 2024 ya, Pak. Karena saya masih ada tagihan di berjalan ya, kerjaan berjalan, ini tagihannya sekitar 300, jadi saya pakai itu. Tapi kalau untuk 1 tahun itu sekitar 700 jutaan untuk 1 tahun. Kemudian yang poin ketiga adalah New Armada. Yang tadi saya bilang ini pekerjaan MEP, tapi sebenarnya 4,6 ini hanya kerjaan pokok, Pak. Karena ada kerja tambah saya. Ada permintaan owner mengganti kabel dari 4 kali 10 menjadi 4 kali 95. Panel pun mereka salah hitung. Jadi saya ada kerja tambah di sana. Mungkin total pekerjaannya akan menjadi 2 kali lipat, Pak. 2 kali lipat dalam artian bisa di 9,2 atau 9,5 miliar.
Kemudian selain di MEP-nya di pabrik New Armada juga saya itu dapat kesempatan mengerjakan pemeliharaan AC. Pemeliharaan AC yang ada di sana. Nah, dia AC-nya tapi bukan untuk gedung, Pak, bukan untuk ruangan AC-nya, tapi untuk mendinginkan mesin. Mesin yang mereka pakai untuk membuat bodi-bodi mobil. Nah, pabrik New Armada mungkin Bapak terkenalnya karoseri ya, karoseri bis ya. Tapi kalau yang saya dapat di Tambun itu adalah karoseri untuk mobil kecil, Pak. Baik itu Mazda, Toyota, Suzuki, pintunya bikin di sana, bagasinya bikin di sana, terus atapnya bikin di sana. Jadi semua merek pabrikan di Indonesia itu bikinnya di New Armada. Nah, untuk karoseri bisnya itu adanya di Semarang, kalau nggak salah, Magelang apa Semarang gitu. Gitu. Terus yang pekerjaan yang saya dapat terakhir itu adalah di pabrik CPO, Pak, Apikal. Itu ada di Merunda. Itu pabrik pengolahan minyak dari CPO menjadi minyak jual, hasil jual. Kalau mereknya saya kurang paham, tapi yang nggak terkenal sih Pak mereknya di sana. Mereknya itu bukan seperti Sania, terus Tropical, bukan seperti itu, tapi merek-merek lain. Nah itu saya ada pekerjaan pemeliharaan file alarm. Karena memang pekerjaan file alarmnya di sana berantakan, pas saya cek kondisinya berantakan, nah itu menjadi tugas saya kemarin untuk memperbaikinya. Dan ini baru kontrak satu dan akan ada penambahan spare part lainnya di pabrik apikal ini, di pabrik minyak ini. Gitu Pak. Jadi kurang lebih dana yang saya butuhkan itu untuk menjalankan operasional saya di 2 tahun ini adalah sekitar 2 miliar Pak. Saya mengajukan itu sekitar 2 miliar dalam jangka waktu 24 bulan. Nah, bagi hasilnya itu saya memberikan itu setiap bulannya 2%. Di 2%, kemudian nanti akan saya bagi hasilkan lagi setelah tahun kedua. 2 tahun selesai, saya akan memberikan 15% bagi hasil, Pak. Seperti itu untuk menjalankan eh, apa nama operasional dan proyek-proyek saya. Seperti itu makanya saya eh, pengajuan dana 2 miliar ini sebenarnya selain buat proyek sekaligus buat berputarnya operasional saya. Seperti itu, Pak. Karena kenapa saya ambil long term? Karena saya bisa menggenjot tim marketing saya baik dari sisi eh, penyelesaian project ataupun pencarian project baru. Sehingga mungkin eh, akan lebih aman ketika saya bisa mengambil termin yang long term. Gitu, Pak. Kurang lebihnya yang yang saya sampaikan dari tim L3 seperti itu, Pak. Kurang lebihnya, Pak. Ya, baik Pak Ara, terima kasih atas pemaparannya. Ini sedikit antara PT-nya Pak Ara, PT Elektrik Bangun Persada ini dengan Semesta sebenarnya ada persamaannya nih Pak. Jadi kalau di Semesta itu awal kita berdirinya itu adalah kita ingin menghimpun teman-teman kita sesama apa namanya yang memiliki usaha menengah gitu ya Pak untuk kita bina awalnya itu Pak. Jadi tagline kita juga sebenarnya adalah bersama membawa berkah. Jadi kita kumpulkan modal-modal teman-teman kita juga akhirnya kita bangunlah ini koperasi semesta ini dan apa namanya berbasis dengan syariah. Sedikit mengenai PT sedikit mengenai uh, ya sorry Pak Junet sedikit mengenai kooperasi semesta ini sudah terdengar jelas belum Pak Junet? Gila, Pak. Agak naikin dikit Om. Hah? Kayak Junet ini. Jauh agak deh. sekian dikit ya Mm-mm. atau gue nggak usah pakai Jadi headset? Mas Sarah kayaknya juga dekat-dekat banget gitu Pak. Iya. Gimana Net sekarang Net? Mungkin karena ini kali ya skrinya. Ya udah nggak apa-apa Om, lanjut aja nggak apa-apa. Iya, sedikit mengenai semesta ini nanti mungkin bisa ditambahkan sama Kang Dika ya. Jadi kita ini menghimpun modal dari beberapa teman kita dan kita sudah apa namanya uh, melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Kita pernah mendapatkan proyek dari BPS itu pengadaan tas dan alat tulis itu jumlah
nilai proyeknya sekitar 1 miliar, dan itu apa namanya, kita sudah lakukan. Terus juga kita pernah bekerja sama dengan proyek kontraktor di Jawa Tengah, di Semarang waktu itu, Oke. untuk proyek pembentukan dan lain-lain, dan juga proyek-proyek kecil yang lainnya gitu Pak. Memang dari apa namanya, dari anggota itu modal kita baru sekitar antara 400 sampai 500 juta. Tapi kenapa kita bisa apa namanya, menghimpun modal sampai 500 juta itu? Karena keberadaan Semesta ini sebenarnya di belakangnya adalah teman-teman kita sendiri di alumni SMA 1 Budut angkatan 92. Jadi apabila ada proyek yang kita nilai ini prospek aman, bisa kita minimize risikonya, uh, apa namanya, penyertaan modal dari teman-teman itu bisa kita lakukan, karena kita sudah terbukti beberapa kali, apa namanya, kita melakukan kerjasama dan dengan proyek yang di atas dari modal kita gitu. Uh, itu seperti itu ya. Apa namanya, kalau yang disampaikan sama Pak Ara tadi, bahwa karena kita koperasi berbasis semesta, kita punya akad yang namanya akad mudarobah, dan juga apa namanya, dalam dalam operasionalnya kita itu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah kita. Jadi kita tidak boleh melakukan apa namanya, penempatan uang dengan dengan basis itu persentase, yang mana itu adalah apa namanya, penggandaan penggandaan uang gitu. Tetapi uh, sebenarnya kita tetap bisa bekerja sama, cuma mungkin apa namanya, uh, cara pembagian hasilnya ini agak kita rubah sedikit gitu ya. Nanti mungkin dari Kang Dika bisa nambahkan. Jadi mungkin juga kita dari nilai yang Pak sampaikan tadi 2 miliar itu Pak, itu apakah kita bisa kita pick and choose dari semua proyek-proyek yang ada ini, kita misalnya selesaikan dulu di proyek 1, 2, 5, 4, 5, 6 gitu ya Pak. Eh, atau kita pilih yang mana gitu ya Pak, yang sesuai dengan kemampuan kita gitu. Jadi nanti di itunya, di akad kita itu nanti akan apa namanya, kita tulis proyek mana yang kita kerjasamakan misalnya gitu ya. Tapi juga saya juga pengen tahu nih, dari Junet ya, dari Pak Junet ya, kira-kira ini kebutuhan modal yang 2 miliar ini akan dipenuhi sama timnya Pak Junet juga, atau semuanya dari semesta gitu. Silakan. uh, Terima kasih, Bang Fuad. Izin ya, Mas Ara. Iya Pak. Ya, kalau memang keputusannya dari semesta bisa memenuhi dan bisa diterima, apa apa kesepakatan antara semesta dengan Mas Ara sih, sebenarnya semua tergantung Mas Ara ya, Pak Fuad ya, gitu loh. Intinya sih seperti itu. Karena kan kalau di aku kan mungkin lebih apa? Memang niat tim saya juga pada saat ini hampir sama nih kayak Om Fuad nih, kayak semesta nih, ya kan? Lebih ke syariah, tapi syariahnya mungkin masih belum dalam banget gitu ya. Nah, kebetulan memang kami tidak bisa memenuhi permintaan proposal yang dikirim Mas Ara untuk saat ini. Gitu loh. Makanya saya coba bantu untuk karena kita sudah pernah berdiskusi ya Om Fuad ya. Jadi kalau memang dari semesta bisa memenuhi kebutuhan, silakan Mas Ara untuk apa untuk apa untuk berdiskusi. Saya hanya mungkin kalau bicara saya dengan Mas Ara itu di luar di luar meeting ini Om, gitu loh. Kalau
karena kan Mas Sarah ini mitra saya juga nih, baru 3 bulan nih, berjalan 3 bulan. Sama sepertinya Mas Sarah, saya melebarkan mitra-mitra saya yang biasanya hanya satu atau dua, yang sekarang ini ada 5 atau sampai 6 gitu loh. Karena kami biasanya cuma satu atau dua, kebutuhan yang diminta oleh pengajuan dari masing-masing mitra itu mungkin ada yang bisa kami penuhi, ada yang tidak bisa kami penuhi. Itu. Jadi semuanya tergantung Mas Sarah sama semesta aja untuk meeting hari ini. Silakan Om. Karena kan ini proyeknya kalau saya lihat dari gambaran yang Om Fuad sampaikan, mungkin kan dari semesta kan mengambil modelnya syariah yang per proyek ya. Penyelesaiannya satu per satu. Nah, disitulah mungkin Mas Sarah bisa melakukan eh, apa? Melakukan eh, diskusi selanjutnya aja. Itu aja sih Om dari aku. Nggak ada apa-apa. Ya. Saya mau nanya, Mas Sarah ini uh, mendapatkan PO-nya itu by tender atau penunjukan langsung ya Mas? Atau karena udah berulang ya, udah kali-kali ya udah. Nah, apa repeat ini ya? Kayaknya kurang jelas ya Om ya. Hah? Suaranya kurang jelas kayak Om. Boleh Om di break dulu Kita atau break maghrib dulu ya, Net ya. ya? Kita break maghrib dulu 15 menit kali Boleh, boleh. Monggo. Sama-sama kita. ya. Jadi Ya, kita lanjutin lagi. siap, siap. Oke, Makasih Pak Dika sudah mengingatkan.
Selamat malam, teman-teman. Apa bisa kita lanjutkan, Bapak Ibu semua? Ya Pak, sudah Pak. Kang Dika, gimana Kang Dika? Kang Dika masih ya, masih sholat ya? Om Junet, gimana Om Junet? Oke, Pak Ara, mungkin masih masih sholat ya? Sudah Pak, saya sudah ready Pak. Pak Junet atau Kang Dika, ini Kang Dika nggak ada ya? Ya udah nggak apa-apa lah, Kang. Pak Ara, kan ini kan Zoom-nya juga kita itu kan kita apa namanya, kita record. Jadi kayak gini deh. Jadi sebenarnya kita ini tidak mengenal biaya. Suaranya nggak kedengeran ya Pak? Sorry, suaranya nggak jelas ya? Iya, Oh, sebentar. Saya pindah ke itu dulu.
Ya, Kang Ara, ini Pak Ara, ini udah jelas belum sekarang? Ya, Pak. Sudah ya. Gini, Pak Ara. Jadi kalau di semesta itu kita tidak mengenal yang namanya penyertaan modal dengan pengembalian atau bagi hasil itu berdasarkan percentage. Kan gitu ya Pak Ara ya. Ya, Jadi betul. kalau di kita itu misalnya gini, proyek satu RSUD nilainya 306 juta. Nah, terus dari 306 juta ini kan nilai proyek. Nah, modalnya Pak Ara sendiri itu seperti apa gitu. Misalnya bisa dirinci kayak gitu loh Pak. Oke. Misalnya pembelian bahan baku, apa biaya tenaga kerja, terus ya yang lain-lain lah sampai ketemu margin seperti itu. Oke. Kemudian dari margin itu kita pengen tahu nih pekerjaan untuk satu RSUD Budi Asih itu berapa lama kan gitu Pak. Nah, terus Oke. keuntungannya itu katakanlah dari 306 ini per pekerjaan itu katakanlah keuntungan 50 juta. Nah, 50 jutanya ini kita ini kan Pak, kita negosiasikan kira-kira untuk Pak Ara berapa, untuk Musta berapa gitu. Kalau itu 100% modal kita. Berikutnya gitu Oke. Pak, selanjutnya seperti itu. Jadi kita bagi untung, bagi rugi juga. Kalau untung Ya. kita bagi, kalau rugi ya kita bagi juga. Tapi artinya ruginya juga bukan rugi apa eh, ya rugi operasional, tapi bukan rugi dari kelalaian atau ketidakprofesionalan dari timnya Pak Ara. Seperti itu loh Pak. Oke. Siapa? Ah, ah. Jadi ini bisa dirinci nanti eh, apa namanya baru nanti kita kalau itu udah ada baru nanti kita share ke anggota kita Pak. Seperti itu Oke. nanti uh, uh, Pak Ara bisa apa namanya uh, bisa tawarkan ke kita misalnya keuntungan berapa katakanlah Pak Ara misalnya 70% ke Musta 30% dengan apa dengan apa namanya proyek selama sekian bulan gitu. Nanti Oke. kalau proyek itu udah selesai nggak apa-apa misalnya dananya ditahan dulu nggak apa-apa, tapi keuntungannya dibagi langsung apa dibagikan ke kita. Jadi itu satu satu kali closing gitu Pak untuk satu project itu. Terus nanti next Oke. project atau juga bersamaan itu juga nggak apa-apa seperti itu Pak. Jadi nanti apa namanya eh apa namanya eh, cara kerjanya juga seperti itu Pak. Cara kerjanya apa berapa lama, terus dari nilai proyek keuntungannya berapa, terus nanti berapa bagi hasil ke semesta yang Pak akan tawarkan. Seperti itu sih Pak pola kerja di kita. Itu namanya Oh, kalau di kita tuh akadnya namanya akad muda Mudharabah Pak. Kita sebagai sohibul mall, Bapak sebagai pelaksananya. Kalau oke. kalau misalnya ada pencampuran modal, berarti nanti keuntungannya itu dipotong pengelola, terus nanti baru bagi bagi hasil. Kalau 100% di kita, ya udah berarti apa pengelolaan sekaligus apa namanya yang menjadi hak Pak Ara langsung dipresentasekan, baru kelebihannya sisanya di apa dibagi ke kita. Kurang lebih seperti itu sih Pak di kita Pak. Oke. Ke Nanti kan Pak Ara bisa hitung tuh Iya. keuntungan berapa, misalnya Pak Ara sekarang kasih ke kita dengan apa dengan kira-kira 2% per bulan. Berarti Pak Ara bisa tawarkan berapa tuh untuk per proyeknya ini. Seperti itu Pak. Terus lama pekerjaan, kapan mulai kita masukkan modalnya, seperti itu Pak. Oke. Nah, terus juga itunya Pak, jaminannya. Kalau misalnya jaminannya, berarti kita kan harus, apalagi jaminannya sertifikat kan, berarti kita harus ke notaris kan Pak. Itu Pak, Betul. kita cek juga misalnya fisiknya, rumahnya, terus nilai bangunannya, dan sebagainya. Seperti itu Pak, apakah itu ada agunan di bank lain atau di tempat lain.
apakah itu murni atas nama Pak Ara sendiri atau itu warisan dan lain-lain. Seperti itu nanti ada tim hukum juga dari kita Pak untuk apa, menilai dari uh, apa jaminannya itu. Seperti itu Pak. Oke. Siap kalau gitu, Pak. Baik, Pak, kalau gitu. Saya Ya, sudah paham. Coba nanti ya, saya olah dengan tim saya, Pak, ya, berarti ya, Pak, ya. ya. Ini apa namanya? Kalau misalnya Bapak mau sekaligus misalnya 2M masuk gitu kan. Uh, Kira-kira mana yang bisa dikembalikan, mana yang mesti ditahan, itunya modal kita seperti apa gitu Pak. Oke. Seperti itu Pak. Jadi kita minta didetailkan dulu Pak. Kita juga nanti ini kebenaran ketua kita kan nggak ada ya Pak. Jadi kita juga Ah, pengen belum 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 tahu juga nih Pak. Kita bisa masuk seberapa banyak Pak untuk proyeknya ini Pak. Seperti itu Pak. oke. Siap kalau gitu, Pak. Iya, Eh, misalnya range waktunya berapa lama ya, Pak, biasanya, Pak? antara itu ke pencairan. Ya, Gini Pak, kita kan eh, ada modal penyertaan dan ada modal koperasi. Modal koperasi kita kan sekarang ada kepake juga untuk pembiayaan pembiayaan gitu Pak. Artinya kita ada pembiayaan untuk barang-barang konsumtif yang diinginin sama anggota. Misalnya saya mau beli laptop seharga 30 juta gitu. Nah, itu ada pengeluaran di itu Pak, modalnya di itu di pembiayaan. Nah, oke. yang ada di kita itu saya nggak tahu nih ada berapa, saya belum cek juga ke bendahara. Apa ada 300 atau ada berapa, saya nggak tahu. Terus berapa teman-teman kita yang mau masuk untuk proyek Pak Ara ini. Seperti itu Pak. Oke. Siap kalau Terus gitu, Pak. gini, terus gini Pak, pertanyaan saya adalah, kalau misalnya kita nggak full Pak, misalnya katakanlah cuma 500 juta, 1M gitu. Nah ini untuk apa pemenuhannya yang lain seperti apa dan nanti apa namanya jaminannya seperti apa gitu Pak. Kalau ini bisa misalnya di apa ada jaminan lain apakah BPKB atau yang lain itu mungkin lebih mudah dengan sesuai dengan apa nilai uang yang kita tanamkan gitu Pak. Oke. Ya, siap kalau gitu, Pak. Iya, ya mungkin nanti Ya, pertemuan berikutnya kali ya Pak itu ya. disiapkan juga nanti kan ya biar apa namanya ketua kita juga mempelajari dari yang apa PPT-nya Ara seperti itu. Oke. Siap, Kang Dika Pak. mungkin ada tambahan Kang Dika. Cukup, Om Fuad. Kurang lebih. Eh, iya Pak Ara nanti di Ya, next meeting Pak eh, kalau memang udah ada hitungannya Pak mungkin didetailkan nanti saya kirim lah contoh contoh proyek yang udah pernah kita kerjasamakan, bagaimana dia bisa mendetailkan itunya Pak, bisa boleh, Pak. mendetailkan nilai proyeknya, terus dengan bagi hasilnya dan berapa lama dia itu kan Oke. apa namanya perlukan untuk pengembalian modalnya dan untuk closing satu proyek tersebut. Gitu Pak. Siap, siap, Pak. Ya, Makasih baik banyak, Pak. Pak. Ya, kalau gitu kita nantikan di pertemuan berikutnya ya Pak. Ya, terima kasih banyak, Pak. Ya, baik Pak Ara kalau memang sudah. Pak Junet, ada tambahan Pak Junet? Nggak ada, cukup Om. Nanti kita Ya, lanjutannya aja. nanti lanjutan kita diskusi di kantor ya Pak Junet ya. Siap, siap, siap. Maksibar ya. Aksibar boleh atau ngopi. Ini Siap, Mungkin temen makasih, gue Pak. nih Kang Dika. Senin Pak kayaknya Junet. Mas Ara ke Budi Iya, Asi itu, Om Fu. iya. Hah? Senin jadwalnya Mas Ara ke Budi Asi itu. Mungkin mau ketemuan di jam Oh Budiasi bisa, istirahat dan juga boleh ya. bisa RSCM, sih. Pak. Saya besok ke Budiasi Oh enak RSCM. loh. Mm. Kita ngopi di Carolus tuh ada ini tuh Pak, ada food court tuh bisa ketemuan di situ tuh Pak. Jam Boleh? istirahat Om. Oke, jam istirahat ya. Ya. heeh. Ya, jam 11 udah selesai acara di RSCM, Pak. Oh ya udah ke Carolus aja Pak, ke food courtnya Pak ya. Nanti hari Senin Siap, Pak. siap. Baik, Kayak terima gitu. kasih semuanya Kang Dika, Pak Ara, Pak Junet. Ya, terima kasih, Pak Sama-sama, Fuad, Pak terima Junet. kasih Baik, ya. Om Fuad, Berikutnya, Mas Ara, wassalamualaikum Pak Dika. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ya, live. izin nih ya.